Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahral mubarak, syahral maghfirah, syahral qiyami wasyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan urusannya dunia terlebih nanti di akhirat. Alhamdulillah, usikum wa iyaya, kami nasihatkan diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan takwa yang menghujam kuat dalam sanubari kita akan mendapatkan jaminan kebahagiaan dunia terlebih nanti di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Banyak di antara kita ketika berada di hari-hari terakhir Ramadan seperti ini, waktu, tenaga dan pikiran dicurahkan sepenuhnya untuk mempersiapkan segala keperluan momentum hari raya Idul Fitri. Mulai dari urusan mudik kampung ataupun urusan terkait dengan sandang yang nanti akan dikenakan pada hari raya, menyiapkan segala macam makanan hidangan untuk hari raya dan lain sebagainya. Pada akhirnya ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, banyak yang kemudian lupa untuk memikirkan amalan-amalan yang telah dilakukan selama bulan Ramadan ataupun untuk memaksimalkan waktu-waktu yang tersisa dari bulan Ramadan itu sendiri. Kemudian sama sekali sebagian dari mereka tidak ada kekhawatiran dalam hatinya, dalam dirinya, yaitu kekhawatiran jika ibadah-ibadah yang telah dilakukan selama ini tidak tercapai kesempurnaan pahalanya ataupun waliyadzubillah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal inti dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini bagaimana kemudian kita berupaya untuk meraih takwa yang setinggi-tingginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, yang mana derajat takwa tersebut hanya dapat diraih dengan jalan memperbanyak amal ibadah selama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azanallahu wa iyyakum, lantas apa yang terjadi jika ternyata amal-amal kita yang masih belum maksimal ini ternyata pahalanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Sungguh merugi ketika ternyata amal ibadah kita selama di bulan Ramadan waliyadzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Sampai malaikat Jibril alaihissalam pernah mendoakan kerugian bagi orang-orang yang melalui Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini kemudian diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufradnya. Beliau mengatakan rogima anfu rajulin, sungguh celaka, merugi seseorang
atau raghima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan, yang ketika dia masuk Ramadan, dia menjumpai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Fakultu, maka Rasulullah mengatakan amin. Jamaah azanallahu wa iyyakum. Jika demikian, tentu penting bagi kita untuk bisa mengenali tanda-tanda amalan di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga penjelasan ini mudah menjadi petunjuk bagi kita semuanya. Yang pertama, bahwa tanda amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadahnya terus berkesinambungan. Jadi ini tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya kesinambungan ibadah setelah amal ketaatan, ya, disambung dengan amal ketaatan yang lain. Ketika kita di bulan Ramadan ini rajin menjalankan sholat fardu 5 waktu, maka setelah Ramadan bisa disambung, ya, selain terus menjalankan 5 waktunya, juga bisa disambung dengan menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya, baik tahajudnya, duhanya, rawatibnya, atau sholat-sholat yang lainnya. Ketika Ramadan kita sudah terbiasa menjalankan siam selama 29 ataupun 30 hari, maka kemudian setelah Ramadan, ya, maka kemudian bisa disambung dengan menjalankan siam Senin, Kamis ataupun Ayyamul Bid ataupun yang lainnya. Khatibina sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam Lataiful Ma'arifnya, beliau mengatakan man amila ta'atan minat ta'at, barang siapa yang mengerjakan amal ketaatan kemudian faragha minha fa alamatu qabuliha fa alamatu qabuliha ayasilaha bi ta'atin ukhra. Beliau mengatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan ketaatan hingga selesai, tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amal ketaatan tersebut adalah dengan munculnya kemauan untuk menyambungnya dengan amal ketaatan yang lain. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, istiqomah dalam beramal. Tanda amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya sifat istiqomah untuk beramal. Hati dan pikiran selalu mengarahkan untuk terus melanjutkan amal ibadah yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Ketika Ramadan kita bisa senantiasa rutin menjalankan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid, maka kemudian setelah Ramadan selalu muncul semangat untuk ke masjid setiap kali mendengar suara azan. Ketika Ramadan bisa rutin membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka setelah Ramadan semangat itu terjaga, walaupun mungkin tidak 1 hari 1 juz, ya, tapi dia terus senantiasa tidak melupakan Al-Quran. Dia tetap membaca Al-Quran walaupun 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Demikian pula teladan kita Nabi Muhammad SAW yang disaksikan oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Jika Rasulullah SAW melakukan suatu aktivitas atau amal perbuatan, maka beliau berusaha asbatahu, melanggengkannya. Ma'asyiral muslimin sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga yaitu muncul pengaruh positif pada dirinya. Di tanda amalan di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah muncul pengaruh positif pada diri seseorang itu. Ya, ketika Ramadan telah berlalu, pengaruh positif tampak pada akhlak, pada jiwa dan aktivitas keseharian. Ya, jika perilaku kita menjadi lebih baik, tutur kata kita menjadi lebih baik, pergaulan kita pun demikian dengan orang lain menjadi lebih baik, enggan bermaksiat, selalu menjaga silaturahim, insya Allah itu menjadi salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian setelah Ramadan jiwa kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa lisan ini basah dengan zikir kepadanya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan hati dan pikiran, maka ini diantara mudah-mudahan tanda diterimanya amal ibadah kita selama di bulan Ramadan.
Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Kemudian yang keempat yaitu tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda yang keempat dari diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah bahwa rasanya seseorang tersebut enggan untuk melakukan kemaksiatan ataupun tindak kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Ramadan telah berlalu. Sebab orang yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah Subhanahu wa taala cintai, kemudian mendapat derajat takwa yang tinggi, tentu akan malu kemudian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturannya, dan Allah Subhanahu wa taala pun lindungi dirinya. Allah Subhanahu wa taala arahkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinillahu habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Maka ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum, usikum wa iyaya, saya nasihatkan diri pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya pada kesempatan kali ini. Kita masih ada beberapa hari lagi membersamai tamu yang istimewa, bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh pahala, untuk bisa meningkatkan amal-amal ibadah kita dengan sebaik-baiknya, untuk senantiasa menjalankan saum dengan baik sampai akhir. Karena ternyata tidak sedikit juga dari sebagian orang yang ketika di akhir-akhir Ramadan ternyata sudah tidak menjalankan ibadah puasa, dengan tidak malunya makan ya terang-terangan di pasar ataupun di jalan-jalan, merokok dan sebagainya. Kemudian juga menjalankan qiyamnya pada malam harinya dengan maksimal, juga menjalankan tarawih ya, sampai selesai dengan imam. Kemudian juga memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak tilawatul Qur'annya ya, tilawatul Qur'annya untuk senantiasa dibaca. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ibadah-ibadah yang lain termasuk sedekah ya, sedekah, memaksimalkan sedekah, apalagi ketika berjumpa atau bertepatan dengan malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kita bersedekah di situ ataupun melakukan amal-amal ibadah di situ, memaksimalkan di dalamnya, maka nilai pahala dari apa yang kita kerjakan di malam itu pahalanya lebih baik ataupun lebih daripada 1000 bulan ya, ataupun 83 tahun lebih. Maka ada suatu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Fa ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa yang tadi disampaikan pada khutbah yang pertama mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam hari-hari kita di bulan Ramadan ataupun nanti setelah Ramadan pergi meninggalkan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memperbaiki hari-hari kita, kondisi kita, keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Karena harapannya ketika kita menjadi lebih baik dan lebih baik di sisa usia yang tersisa,
Ya, di usia-usia kita yang tersisa, harapannya ketika nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Dan husnul khotimah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, kepada orang yang husnul khotimah di akhir kehidupannya dengan kebahagiaan hidup di akhirat nanti. Demikian mari kita tutup khutbah pada kesempatan siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa shadaqatana wa kull jami'i ibadatina innaka antas samiul alim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Sawu sufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Lurus rapatkan safnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.